Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika an man siwak. Amma ba'd. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid On Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Besar syukur kita kepada Allah pagi hari ini karena kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita kaji kitabnya. Kita lanjutkan masih seputar menyanjung atau memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Babu madhil insani nafsahu wa zikri mahasinihi. Bab menjelaskan menyanjungnya seseorang terhadap diri sendiri dan menyebutkan kebaikan-kebaikan. Jadi pagi hari ini kita akan membahas bagaimana hukumnya memuji atau menyanjung diri sendiri dan menyebutkan kebaikan-kebaikan kita sendiri. Itu bagaimana hukumnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum. Surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku mongko ojo milang-milang bagus sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak ira kabeh. Janganlah kalian semua mensucikan dirimu sendiri. Janganlah kalian semua menyanjung dirimu sendiri. I'lam, tapi ketahuilah anna zikra mahasini nafsihi, sesungguhnya menyebutkan kebaikan-kebaikan diri sendiri iku dorbani, ada dua hukumnya. Walaupun dalam Al-Quran Allah berfirman fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap baik diri sendiri, janganlah kalian mensucikan dirimu sendiri, janganlah kalian menyanjung dirimu sendiri, tapi hukum menyebutkan kebaikan diri sendiri itu ada dua. Madmumum wa mahbubun. Madmumum yang pertama hukumnya tercela. Wa mahbubun yang kedua dicintai. Kalau kita simpulkan, memuji atau menuturkan kebaikan diri sendiri, ini yang pertama tercela. Jelek,
buruk. Yang kedua, bisa baik, bahkan dicintai. Mahbub artinya. Sekarang kita perinci-perinci. Fal madmumu mongko utawi kang den celo. Iku ayat kuruhu yen iku ayat kuruhu yen to nuturake sapa wong ing madhu lil iftikhari krana gumedhe wal idhari wa idharil irtifa'ilan ngetokake sifat keluhuran wa tamayyuzilan ndadekake beda ben ketok siji alal aqroni ing atase pira-pira kanca wasabahu zalik dan yang serupa dengannya. Memuji diri sendiri ini bisa jadi tercela kalau seseorang itu menuturkan kebaikan pribadinya karena untuk sombong, menuturkan kebaikan pribadinya karena untuk memperlihatkan derajatnya, menuturkan kebaikan pribadinya karena agar terlihat beda dengan teman-temannya. Jadi intinya ben ketok wow, ben ketok amazing, ben ketok aku lho sing paling gaya. Nah, maka yang seperti itu memuji diri sendiri hukumnya madmum, tercela. Seperti umpamanya ketika ada acara terus sama-sama berangkat bersama, terus dilalui bersama, tiba-tiba ada satu yang datang. Ada seorang kiai datang, tiba-tiba langsung ngomong, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini acara semuanya ini Kiai, ini saya yang paling banyak ngasih uang saya, yang paling banyak nyumbang itu saya. Ini dia tujuannya apa? Idharul irtifa. Biar kelihatan yang paling tinggi derajatnya. Biar kelihatan yang paling gaya di antara semuanya. Ini hukumnya madmum, tercela. Tahu sendiri kan jamaah, menuturkan diri sendiri, kebaikan diri sendiri yang tercela sudah tahulah semuanya. Makanya di sini tidak panjang lebar dibahas. Sekarang yang kedua, wal mahbub ayakuna fihi maslahatun diniyatun. Wal mahbubu utawi muji awake dhewe kang den senengi syariat iku ayakuna yen to ono iku fihi ing dalem madhu opo maslahatun kebagusan diniyatun kang bangsa agama. Memuji diri sendiri yang dicintai itu ketika pujian itu mengandung kebaikan syariat, kebaikan agama. Wadzalika utai mengkuno maslahah iku ayakuna yen to ana sapa wong iku amiron wong kang perintah bima'rufin kelawan perkara kang bagus. Yang pertama, memuji diri sendiri karena untuk memerintahkan kebaikan supaya dicontoh. Au nahyan anim mungkarin atau mencegah kemungkaran. Au nasihan atau orang yang memberikan nasihat. Pas memberi nasihat, memberikan contoh. Au masyiron, au musiron bimaslahatin atau orang yang memberikan isyarah
karena kemaslahatan. Au mu'alliman atau karena mengajari supaya berbuat baik. Au mu'addiban atau mengajarkan adab. Au wa'idan atau memberikan mau'idah, memberikan pitutur. Au mudzakiron atau orang yang mengingatkan tentang kebaikan. Au muslihan baina isnain atau mendamaikan dua orang yang bertengkar. Au yadfa'u an nafsihi syarron atau menolak keburukan untuk dirinya sendiri. Au nahwa dzalik, ya dengan tujuan yang baik, tujuan-tujuan yang baik. Menyebutkan kebaikan dengan tujuan-tujuan yang baik seperti itu dipuji, dicintai. Fayadkuru mahasinahu, maka nuturake sapa wong mahasinahu ing pira-pira kebagusane wong nawiyan halih kang niat bidzalika klan mengkono-mengkono ngelingake wong sing dituturi. Iku ayakuna yen to ana apa hadza iki madhu iku aqraba luweh parek ila qabuli qaulihi maring den trimane ucapane wong. Wa dima lan tetanggenane barang yat kuruhu kang nutur sapa wong ing. Kalau dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan itu justru malah bisa diterima, bisa paham, dan mereka yang diingatkan itu malah justru bisa menjadi patokan, menjadi pegangan, maka seperti itu justru malah dicintai oleh syariat. Contoh, umpamanya ada masjid dibangun, ada pesantren dibangun, terus Anda mengajak, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita bareng-bareng jariah kepada masjid, kepada pesantren. Alhamdulillah, ini saya baru bisa 1 juta. Kalau ibu-ibu mau, monggo, yang 2 juta juga boleh, yang 5 juta boleh untuk jariah. Tapi saya masih baru bisa 1 juta. Ya, semoga sedikit ini bisa menjadi barokah. Maka menyebutkan kebaikan seperti itu, menyebutkan kebaikan dirinya sudah bisa mampu bersedekah 1 juta, dalam rangka mengajak untuk orang lain berbuat baik, maka seperti itu justru dicintai. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengajari, mu'alliman, mengajari yang lain, atau mengingatkan yang lain supaya juga ikut berbuat kebaikan. Itu loh. Bukan berarti setiap menunjukkan kebaikan itu diartikan sombong. Tidak. Orang kalau tidak ngerti ilmunya, setiap orang yang menunjukkan kebaikan dikatakan sombong. Bukan sombong, yang melihat aja iri itu biasanya. Karena yang melihat iri, akhirnya dia mengatakan sombong. Orang kok sombong banget, di Mekah aja, umroh aja difoto, dibuat status. Ya tergantung niat dari yang memasang status. Kalau yang memasang status niatnya untuk memperlihatkan kemuliaan dirinya dibanding orang lain, maka itu sombong namanya. Idharu iltifa wa tamayus anil aqran, nah itu sombong. Tapi kalau status yang dipasang itu tujuan untuk mengingatkan kepada saudaranya, muslim yang lain, orang seperti saya saja bisa kok ke tanah Mekah Madinah. Mengingatkan dengan memasang status itu, siapa tahu yang melihat nanti juga terketuk hatinya untuk bisa datang ke tanah suci. Nah seperti itu boleh. Menuturkan kebaikan, memperlihatkan kebaikan, boleh. Makanya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Jadi memperlihatkan kebaikan diri sendiri itu ya tergantung dari niat yang memperlihatkannya itu. Kita tidak bisa menilai, gitu loh. Nah, contoh, umpamanya ada orang sedekah. Ada orang sedekah di video, dibuat konten. Niatnya memang betul-betul murni untuk mengajari orang lain supaya berbuat baik. Dia membuat konten dengan tujuan untuk mengingatkan siapapun yang melihat kontennya. Maka yang seperti itu mahbub, justru malah dicintai. Tapi juga ada dari awal dia buat konten itu memang tujuannya untuk cari uang. Kontennya bersedekah, berbuat baik, kontennya biar orang-orang pada melihat videonya. Maka niat yang kedua ini namanya madmum, tercela. Gitu loh. Jadi sama-sama kontennya tergantung dari niat yang membuat konten itu. Dia membuat konten itu untuk menyebarluaskan dakwah atau membuat konten itu dengan tujuan memang mencari cuan dari FYP yang telah video dibuatnya. Au anna hadzal kalam utawa temen setuhune iki kalam alladzi kang aku luhu kang ucapake sapa ingsun ing alladzi iku la tajidunahu rapodo nemu sira kabeh ing hadzal kalam idza ghairi ono liyane ingsun fahfadu mongko padha njaga sira kabeh bi klawal kalam au nahwa dzalik. Atau orang ngomong seperti ini, apa yang saya ucapkan ini, aku ki ngomongi awakmu, aku ki ngelingne sampeyan, aku ndudohne ngene iki mangkono aku ki wis tau nglakoni. Aku wis tau nglakoni. Ucapan yang saya ucapkan tadi tidak akan kamu temukan pada orang lain. Maka jaga betul-betul. Saman takok wong liya urung mesti lek didudoi. Saman takok kono urung mesti lek dituturi kaya ngene iki. Makane saman sing nganggep karo aku. Aku mbiyen yo ngene, aku mbiyen yo bangkrut, aku mbiyen yo gak duwe duit. Aku mbiyen yo kere umpamane. Setelah sedekahku tak apiki, salatku tak apiki, hubungane karo keluarga, karo wong tua tak apiki. Alhamdulillah. Allah paring dalan rezeki. Alhamdulillah aku iso ngene, iso ngene, iso ngene. Menyebutkan kebaikan-kebaikan dengan tujuan mengingatkan saudaranya itu justru mahbub, justru malah dicintai, malah seperti itu. Agar apa? Agar saudara kita juga betul-betul percaya dengan kuasanya Allah. Nah, maka dari itu waqad jaa fi hadzal ma'na ma la yuhsa minan nusus, datanglah hadis-hadis, dalil-dalil dari pujian-pujian diri sendiri yang justru bisa menyebabkan orang lain tergugah untuk melakukan kebaikan, itu dalilnya tidak bisa terhitung. Kaqaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sabdanya Nabi, anan nabiyyu wala kadzib. Aku ini nabi, tapi nabi yang tidak pernah berbohong. Anan nabi la kadzib. Saya ini nabi, tidak berbohong. Aku tidak ngapusi, aku ki nabi. Duh, Rasulullah mengatakan aku ini nabi bukan berarti Rasulullah menyombongkan dirinya kalau beliau diangkat menjadi nabi. Bukan. Beliau memberitahu kepada umatnya bahwa beliau adalah nabi
yang di situ menjadi utusan yang patut untuk ditiru. Wis tak percaya apa sing tak omong nih, aku ki nabi. Seperti perkataan Gus Baha, kalau kamu punya masalah syariat, kalau kamu punya masalah agama, kalau kamu punya masalah dengan agama Islam, dengan ilmu, tanyalah kepadaku. Aku ini orang alim. Jangan tanya kepada yang lain. Itu kata Gus Baha. Bukan berarti Gus Baha mengatakan aku ini alim, sombong. Bukan. Itu memberitahu supaya orang lain tidak salah bertanya. Karena kalau masalah agama ini orang salah bertanya, yang ditanya bukan ahlinya, maka selesailah agama ini. Seperti halnya dokter. Dokter memasang plakat. Dokter Endri Erawan, namanya. Dipasang tuh. Ahli gigi, namanya. Apakah dokter itu dikatakan sombong? Jadi dokter gigi aja udah sombong pasang plakat. Ya enggak gitu. Itu namanya mengingatkan, muzakir, mengingatkan supaya ketika punya sakit gigi tidak salah. Ini loh dokter gigi, kalau Anda punya sakit gigi jangan sampai salah, pergi ke tukang cangkul. Nanti kalau kamu sakit gigi pergi ke tukang cangkul bisa dicangkul gigimu, nggak tambah sembuh malah tambah sakit. Begitupun ketika Rasul mengatakan ana nabiyun lakatib, aku ini nabi, tidak bohong. Supaya apa? Supaya umatnya betul-betul beriman. Seperti Gus Baha, aku ki ngalim, aku ki wong ngalim. Masa awakmu ndak percaya karo aku lek hukume iki ngene, hukume iki ngene, hukumnya ini begini, hukumnya itu begini. Aku ini orang alim. Masa kamu ndak percaya? Nah, mengatakan seperti itu bukan sombong, mengatakan seperti itu agar umat tidak salah dalam mengambil guru. Seperti Rasulullah juga mengatakan bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpin anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini pemimpin anak Adam. Bukannya sombong, bukan. Tapi aku memberitahu kepada umat, aku ini loh pemimpinnya. Gitu loh. Bukan kok sombong jadi pemimpin, bukan. Seperti umpamanya jamaah Iwamid. Ada orang yang bertanya, jamaah, siapa ketua jamaahnya? Lalu umpamanya Bu Siami mengacungkan tangan. Saya Pak Ustadz, saya adalah ketua Majelis Taklim Iwamid on Air. Bukan berarti Bu Siami terus sombong. Sombong amat. Jadi ketua sekali aja udah ngacung-ngacung. Ya itu kan memberitahu. Gitu loh. Makanya sombong dan tidak sombong itu tergantung dari siapa, niatnya apa. Rasul juga pernah bersabda, ana awaluman, aku ini manusia pertama, tasyaqqaqu anhul ardu, manusia pertama yang bumi ini terbelah. Maksudnya apa? Aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari kubur. Jadi nanti ketika hari kiamat, tiupan terompet yang kedua, terompet yang pertama, semua yang ada di bumi akan hancur, maka terompet yang kedua adalah terompet kebangkitan, maka manusia pertama yang bangkit dari bumi adalah Nabi kita Muhammad. Bukan Rasulullah itu sombong, bukan. Memberitahu. Wa ana a'lamukum billah wa atqakum. Aku ini orang yang paling alim dengan Allah. Orang yang paling ngerti dengan Allah.
dan orang yang paling takwa di antara kalian. Ini Rasulullah memberitahu biar orang itu paham. Seperti perkataan Gus Bah, aku ki wong alim, aku ki ngalim. Masa awakmu ndak percaya dengan hukum yang saya sampaikan? Kalau ini wajib, ini sunnah, ini tidak haram, ini halal. Ada percaya lah. Loh, aku ki ngalim, mondok bertahun-tahun, masa ndak kok percaya? Itu memberitahu supaya orang tidak salah dalam mencari guru. Ana a'lamukum billah wa atqakum. Rasul juga mengatakan, aku ini paling alimnya orang manusia dengan Allah. Aku ini paling takwanya di antara kalian. Inni abidu inda rabbi. Aku ini setiap malam itu bermunajat kepada Tuhanku. Wa asbahu katsirah, dan yang serupa seperti itu banyak sekali. Jadi menyanjung diri sendiri itu kalau untuk tujuannya sebagai pitutur, mengingatkan saudara, mengajari biar diikuti, itu loh. Itu justru malah mahbub, justru malah dianjurkan. Justru malah dianjurkan. Anda punya bukti-bukti kuasa Allah tentang sholat umpamanya. Anda punya bukti-bukti kuasa Allah tentang sedekah umpamanya. Anda mau menuturkan kebaikan itu bagus agar orang lain juga mengikuti, namanya mu'alim, mengajari yang lain dengan bukti kebaikan yang telah Anda lakukan itu tadi. Wa qala Yusuf sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf juga pernah berkata, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikanlah padaku gudang-gudangnya bumi, dan sesungguhnya aku akan menjadi orang yang paling penjaga dan orang yang paling mengerti dalam mengelola gudang-gudangnya atau gedung-gedungnya bumi ini. Yo, Nabi Yusuf saja mengatakan inni hafidun alim. Aku ini yang paling ngerti, aku ini yang paling bisa menjaga dari gedung-gedungnya bumi itu. Gitu loh. Umpamanya ada anak-anak, Anda menjadi guru umpamanya. Anda menjadi guru, sudah alim, memang ya pernah ke pesantren, mengajarkan baca Al-Quran. Terus anak-anaknya ngomong, masa sih Bu? Duh, ibu ini ustadzah, ibu ini dulu mondok 5 tahun belajar membaca Al-Quran. Ibu ini ustadzah, masa kalian semua tidak percaya? Tuh. Mengatakan ibu ini ustadzah itu bukannya sombong, itu untuk yadfa'u an nafsihi syarron, supaya mengajari adab, mengingatkan kepada anak-anak itu agar percaya dengan firman-Nya Allah dan ilmu syariat. Wa qala Utsman wa qala Saib wa qala Su'aib sallallahu alaihi wasallam, Nabi Su'aib juga pernah berkata, satajiduni insyaallahu minas solihin. Maka engkau akan menemukanku insyaallah aku ini golongan orang-orang yang soleh. Wis to, ndak usah khawatir. Aku ki wong apik kok. Ora lek awakmu kok tak arepe tak apusi apa ta? Ora. Tak, aku ndak bakal ngapusi. Aku ki wong apik kok. Mamane ada orang kasihan tidak bisa mengelola apa atau apa, wis toh tak gawane dhisik, tak jogone daripada engko nek mahmu malah rusak. Tidak nomah kue, mahku sing luwih aman. Nek kancinge nek temboke ora lek tak dol. Aku ki wong apik ora ngono kuwi. Seperti itu boleh seperti itu. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu hina khusira ma rawainahu fi sahihil Bukhari annahu qala alastu ta'lamuna anna Rasulullah qala man jahaza jaisatal 'asharah falahul jannah
Fajaztuhum. Ketika pada waktu itu perang Tabuk, Rasulullah kan, apa kamu tidak ingat Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyiapkan bekalnya para tentara yang kesulitan, maka dia akan mendapatkan surga. Maka dari itu aku menyiapkan. Duh, Sayyidina Utsman ngomong seperti itu bukannya dia pamer, bukan, mengajari sahabat yang lain supaya ikut menyiapkan bekal-bekal itu tadi. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah qala man hafara bi'ra rumah falahul jannah. Apakah kamu tidak ingat dulu ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang di situ membuat sumur rumah, maka di situ akan mendapatkan surga. Fahafartuhu, maka aku juga menggali sumur itu. Agar apa? Agar aku dapat surga. Fasadakuhu, maka akhirnya para sahabat membenarkan Sayyidina Umar. Oh iya, ya benar-benar. Ayo. Lu akhirnya mau kan? Seperti itu loh. Warawaina dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu. Para kaum Kufah itu mengatakan waqalu la yuhsinu yusalli qala Sa'ad wallahi inilah awalu rajulin minal Arab rama bisahmin fisabilillah walaqad kunna na'zu ma'allah Rasulillah wa dzakaratama. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada banyak kaum yang di situ la yuhsinu yusalli la yuhsinu ora bagus sapa Sa'ad yusalli hale salat sapa Sa'ad. Salatnya Sa'ad ki ndak apik. Orang-orang mengatakan seperti itu. Salat kok cuman gitu, kok ndak lawama, kok ndak 3 juz, kok ndak. Duh. Sa'ad lalu mengatakan, wallahi inilah awalu rajulin minal Arab rama bisahmin fisabilillah. Hei, aku ki wong sing pertama, wong Arab sing pertama sing melok perang. Aku tahu perang karo Kanjeng Rasul. Aku tahu jamaah karo Kanjeng Rasul. Aku tahu sholat bareng karo Kanjeng Rasul. Aku ki wong sing pertama. Kok arani sholatku ndak apik gitu. Yo ngene iki Kanjeng Nabi lek sholat. Carane ngono carane. Padha karo pamane kula. Kula niku enek santri pondok Mbah Yai riyin ngono sing ngomong, aku ndak percaya. Loh, ora percaya karo omong sampean. Loh, aku iki santrine Mbah Yai Yunus. Saya mengaji dengan beliau itu 10 tahun. Saya jamaah hari-hari dengan beliau. Beliau itu kalau jamaah suratnya yang dibaca ini, beliau kalau surat itu begini, beliau kalau begini, aku kisi ngerti. Kok sampean malah ndak percaya karo aku. Nah, seperti itu. Warawaina fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu qala walladzi falaqal janna wa bara'an nasama innahu la'ahdun nabi ilayya annahu la yuhibbuni ila mu'min wa la yubghiduni ila munafiq. Begitu juga Sayyidina Ali juga pernah berkata seperti itu untuk membuat jamaah itu betul-betul menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Jamaah Imam Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Jadi intinya, wa nadha'iru hadza katsiratun la tuhanasar. Jadi dalil-dalil yang mengatakan memuji diri sendiri dengan niat untuk mengajari, mengingatkan, mengajari adab itu sangat banyak sekali, tidak bisa terhitung. Wa kulluha mahmulatun ala ma dzakarna wa billahi taufik, dan semuanya itu sudah cukuplah saya sebutkan walaupun tidak semuanya. Wallahu wa billahi taufik wal hidayah. Jadi itu semuanya. Jadi pagi hari ini kita tahu bahwasannya menyebutkan kebaikan diri sendiri yang tercela hanya berniat karena untuk sombong atau untuk merasa lebih baik dari yang lain. Selain itu, niat untuk mengingatkan, kemaslahatan,
mengajari, semua itu justru malah mahbub, justru malah dicintai, justru malah dianjurkan. Seperti itu. Agar apa? Agar saudara-saudara kita muslim yang lain mengikuti jejak kebaikan yang kita lakukan. Jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bidaqwallah wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.